Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para kreator, budayawan, seniman, dan mereka yang menciptakan karya untuk kita kenali, kita ulik jauh lebih dalam mengenai latar belakangnya, pengalaman hidupnya, serta proses kreatif di balik setiap karya yang ia ciptakan. Dan pada episode kali ini hadir seorang penulis ya rasanya yang menarik untuk kita ulas, untuk kita gali lebih jauh pengalaman serta proses kreatifnya. Siapakah itu Abang John? Dia Rini ya namanya, Amel. Nama lengkapnya Lucia Priandarini. eh Rini ini temannya Amel sebenarnya ya. Bekerja sebagai wartawan dulunya dan sekarang banyak menulis buku. Saya bacakan ya tempat bekerjanya ini biar lebih jelas ya. Pernah bekerja tetap sebagai writer di Tenun, content writer Divisi Prima Nusantara, content writer Halo Dokter, editor Prasetya Mulia Publishing, features and online writers di majalah Femina, editor features di majalah Kartini, sebagai kontributor lebih panjang lagi nih. Dan telah menulis novel ya, novelnya bagus, ada yang laku keras sehingga dibajak, ada yang bikin nggak dapat duit ininya, sementara novel yang lain nggak laku, duitnya juga nggak ada. Singkatnya, jadi dari nulis novel ini nggak dapat duit, kesannya begitu gitu ya. Kita temui aja dia. Apa kabar Rini? Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat siang, sore, kapanpun Selamat kapan teman-teman hari aja. menonton. Iya, baik. Alhamdulillah. Apa kesibukannya saat ini? Kesibukan sekarang, kebetulan saya sedang bekerja di dua startup yang sebenarnya itu satu induk ya, namanya Batik Fraktal sama di Tenun. Jadi itu sebuah perusahaan yang membuat aplikasi untuk pembatik dan penenun gitu. Jadi pekerjaan kita adalah memberikan pendampingan dan pelatihan untuk teman-teman pembatik dan penenun ini di daerah-daerah. Gitu. Saya bagian mendokumentasikannya ke dalam teks dan dalam bentuk buku, artikel, dan sosial media ya. Sosial media gitu. Ini tidak jauh-jauh dari dunia penulisannya. Ya, nggak tahu mau ngapain lagi selain menulis sih tepatnya. Masak bisa. Masak tapi itu kan kebutuhan ya, kewajib bukan kewajiban sih ya kebutuhan karena biar ngirit nggak usah beli jadi perlu untuk memasak gitu. Oh, bukan profesi ya. Sayangnya bukan. Menyanyi, siapa tahu bisa jadi penyanyi. Itu kakak saya. Oh, Dia, kakak. dia guru Eh, vokal. oh, guru vokal, bukan penyanyi rekaman ya. Bukan. Kenapa beda-beda gitu dalam keluarga? Ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi penulis. Kenapa dia? Em, Kenapa beda-beda? Justru bukannya harusnya beda-beda ya, karena setiap manusia punya jalannya sendiri. Karena saya dulu sering ditanya, kok kenapa nggak seperti kakak yang jago nyanyi gitu. Dan saya selalu bilang ya karena saya bukan kakak saya gitu. Tapi sebenarnya justru saya mempertanyakan kenapa kakak saya menyanyi sih karena orang tua saya dua-duanya dosen. Secara akademis kan mereka suka baca gitu. Dan ayah saya juga sebelum jadi dosen dia lebih dulu jadi jurnalis. Jadi sebenarnya yang agak melenceng tuh kakak saya melenceng. Karena ya dari kecil memang ya rumah saya tuh penuh buku gitu ya dan orang tua saya selalu tidak pernah menyuruh tapi sebenarnya nggak mencontohkan juga ya cuma mereka menjalani hidup sehari-hari itu biasa pagi langsung buka koran cetak dan membaca gitu jadi membaca tuh seperti ya kita menikmati waktu seperti menonton TV dan nonton YouTube orang zaman sekarang ya. Iya, zaman dulu pagi-pagi kita baca koran ya. Saya juga dulu begitu melek, saya cari Kompas. Bukan di kopi, bukan apa. Ya, Kalau udah dapat Kompas, baru bisa melakukan hal-hal lain. Sekarang YouTube oh. ya. Kalau sekarang nggak ya? Oh, iya. Sekarang Kompasnya, saya masih langganan yang online. Koran apa?
Oh iya. Kompas koran, Tempo Heeh. koran, Tempo majalah saya masih baca. Terus yang menyimpang jadi kakaknya Oke. justru ya, bukan yang jadi penyanyi Ya yang kalau kalau keluarga, kalau orang lain kenal sama keluarga saya, ya mungkin begitu ya, mungkin dianggap gitu. mungkin Karena Mama kalau kali ada gen menyanyinya Mama. Dari mana gen kenapa? menyanyi itu turun? Bagi Oh, kakak nggak dari ada mana? sih. Sebenarnya nggak ada. Tapi kami sama-sama, karena saya dulu, kami semua kan ke gereja dulu ya. Mm-mm. Jadi di gereja memang sudah memang budayanya menyanyi gitu. Dan kakak saya mungkin lebih menekuni itu daripada saya. Jadi dia ikut paduan suara dari kecil sampai sampai kuliah, sampai dia bisa keluar negeri juga karena paduan suara. Terus akhirnya dia memutuskan untuk memilih menyanyi itu sebagai jalan karir. Padahal dia sarjana kimia. Sarjana kimia yang jago nyanyi jadinya. Iya, Ada lebih. berapa bersaudara? Ini? Cuman dua sih, saya sama kakak saya. Ya bagus lah ya. Satu menyanyi, satu menulis. Kalau dua-duanya menyanyi, nanti siapa yang nulis ya? Itu Rini selalu bercerita itu di apa di bionya lahir dalam tumpukan buku. Apa artinya itu? Iya, karena papa saya bahkan punya sebuah rumah tuh yang didedikasikan hanya untuk menyimpan buku. Jadi dulu kami tinggal di rumah dinas. Jadi ibu saya dosen dan dapat rumah dinas dan ayah saya saking di rumah dinas itu nggak muat untuk menyimpan buku, beliau beli rumah di pinggir kota dan itu benar-benar untuk beliau menyimpan buku gitu. Jadi iya, sejak kecil saya memang sudah biasa melihat rak-rak penuh buku itu dan sering diajak ke toko buku, bebas milih buku yang saya suka. Meskipun yang dipilih waktu kecil ya masih komik, terus lupus gitu ya zaman dulu. Ya Doraemon gitu-gitu. Tapi Doraemon. mm, Komika, pernah tergila-gila pada komika nggak zaman itu? komika belum, Belum tidak. ya. Kartun Jepang apa itu? Doraemon Kebanyakan sih. itu. Terus saya pernah punya pengalaman buruk juga sebenarnya. Saya bawa buku apa ya, buku bacaan sebenarnya, komik beberapa, terus buku Lima Sekawan kalau nggak salah ke sekolah. Itu sebenarnya untuk dibalikin ke perpustakaan di luar sekolah. Kan dulu ada namanya rental buku ya, rental Mm-mm. bacaan gitu. Ada di dekat sekolah. Nah, saya tuh bawa dan Itu itu di tuh kota di Malang ya? di Ini di Malang Malang. ya. Oke. Dan itu ada razia, ada razia dan eh, buku bacaan saya tuh dianggap tidak berhubungan dengan pelajaran gitu dan dimarahin. Itu sangat membekas di pikiran saya dan saya kesel gitu. Kenapa sih? Padahal sekarang ya, apalagi kita menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai sebuah kesenangan tuh ke anak-anak itu susah sekali gitu. Saya ke anak saya juga harus dikondisikan gitu untuk membaca buku, terutama buku cetak. Jadi saya pikir kalau misalnya pada zaman itu kita masih suka membaca buku di luar pelajaran, tapi itu dianggap menyalahi aturan tuh buat saya tuh mengesalkan. Ya, pasti yang meraja nggak ngerti buku kali ya. Dia hanya menjalankan tugas kalau ada buku lain. Ya, tapi dia guru. Itu Ya, guru. guru kan nggak semuanya pintar dalam tanda kutipnya. Ya, mungkin tidak mencintai pendidikan dari sisi yang luas mungkin ya. Terus kenapa Rini masih apa? Oh, bukan kenapa ya. Rini masih berpandangan bahwa anak itu harus membaca buku yang dicetak. eh Perlu sih. Perlu karena gini, anak saya kemarin baru, ini sebenarnya antara praktis dan tidak sih. Anak saya kemarin ikut lomba spelling bee namanya, lomba mengeja Mm-mm. dalam bahasa Inggris. Dulu waktu kecil dia masih suka baca, dia jago dan beberapa kali sering menang. Tapi akhir-akhir ini dia lebih jarang membaca dan saya membiarkannya. Dan ketika dia lomba spelling terakhir itu, dia nggak
lancar dulu waktu kecil gitu. Saya tidak menyalahkan dia yang nggak menang ya, tapi ketika saya ngobrol sama yang menang, ini anak ini tuh memang suka membaca gitu, suka membaca apapun. Usianya sama, suka membaca apapun dan dia tahu banyak kosakata yang dia punya dan ya itu buat saya itu membedakan membedakan banyak hal sih. Jadi saya berpikir bukan hanya tahu kosakata tapi bisa membaca tuh bisa membuat anak apa ya berbicara dengan diri sendiri. Bukan cuma anak-anak ya orang tua lebih memahami diri sendiri, lebih bisa apa ya berpikir dari sudut pandang yang berbeda akan satu hal yang sama dan itu mungkin hal yang apa ya perlu perlu didalami oleh nggak cuma anak-anak tapi juga orang dewasa di masa sekarang itu karena bahkan saya juga kalau misalnya udah jarang membaca tuh saya merasa lebih apa ya lebih mudah menghakimi orang tanpa berpikir dulu dan ya itu saya mengakui memang saya lebih lebih jarang membaca daripada dulu zaman kuliah sih zaman kuliah yang paling paling apa ya leluasa lah untuk membaca dan saya iri pada masa kuliah saya karena itu adalah masa di mana saya banyak membaca. Itu kan keputusan. Rini tidak membaca lagi, jarang membaca. Mengapa keputusan itu diambil? Sebenarnya bukan keputusan ya, lebih karena kondisi Kondisi keterpaksaan. nggak tahu ya, karena udah lelah kali ya. Lelah ini membaca satu halaman terus ngantuk terus ya udah gitu. Jadi kecepatan membaca itu sangat berkurang sih sekarang. Itu ya menurut Rini yang mengalami sendiri atau kondisi pada umumnya orang-orang pada zaman sekarang. Kalau Terhadap- saya Hmm, ngobrol sama teman-teman yang seusia, kebanyakan begitu. itu udah orang-orang seusia kita, seusia Rini memang sudah jarang membaca. Nah, Mm-mm. lalu relevansinya dengan anak Rini yang tadi kelihatannya jarang membaca, apakah itu masih tepat ya? Dia dididik seperti keinginan Rini, ingin banyak membaca. Jangan-jangan dia pengen jadi penyanyi nanti. Sebenarnya dia udah kelihatan pengen jadi animator ya. Nggak animator, oke. Heeh. Mm-mm. Jadi maksudnya memang dia nggak nggak cuma main game gitu loh. Jadi dia punya bisa bikin jalan cerita segala macam. Tapi saya pikir masih perlu sih karena membaca itu ke kedalaman ya, kedalaman berpikir itu tadi sih. Dan ya kadang susah dijelaskan tapi saya pikir itu pembaca itu merefleksi diri sendiri itu yang tidak bisa ditemukan di media lain meskipun mungkin dia membaca dalam format lain kayak Mm-mm. baca Maksud saya gitu. online gitu ya. Saya tidak tahu ya, saya nggak pernah berpikir soal gini. Kita memandang membaca itu karena kita hidup di zaman buku, zaman membaca. Nah, anak zaman sekarang, apakah masih relevan ya kita ukur dengan kebiasaan-kebiasaan kita dulu ya, dengan teknologi dulu. Saya pengen pandangan ini aja soal ini. Saya juga nggak tahu menjawabnya apa. Kalau itu pada saya. Mungkin tidak dalam kerangka berpikir kita ya, maksudnya em, saya tidak pernah memaksa dia untuk menyelesaikan buku yang dia nggak suka. Jadi kalau misalnya kan ada ya metode yang bilang bahwa oh anak tuh harus baca buku apa namanya tuh ya, Buku ini, buku buku ini, klasik buku lah, ini. ya, yang masuk dalam kurasi buku-buku bagus sepanjang masa gitu. Tapi kalau mungkin dia waktu kecil dia sempat baca sih Enid Blyton segala macam. Tapi semakin ke sini dia punya pilihan dan dia lebih milih untuk membaca yang dia suka. Nah, saya lebih milih untuk mengikuti, bertemu di tengah lah, membaca apa yang dia suka, yang menarik buat dia. Karena kalau saya paksa, dia akan mempersepsikan membaca itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itu jadi kontraproduktif dengan hasil yang ingin saya harapkan gitu. Jadi lebih ke ketemu di tengah. Oke, dia lebih suka membaca novel grafis lah sekarang tuh. Novel grafis oke saya belikan yang sesuai dengan
ketertarikannya dia itu. Jadi ya bertemu di tengah sih. Eh, Kalau ditarik ke masa kecil, apakah Rini dididik begitu oleh orang tua Rini? Enggak, sama Banyak sekali membaca, enggak karena pernah orang disuruh, bahkan belajar itu pun nggak pernah disuruh juga. Jadi gimana ya, mereka iya itu tadi, bahkan tidak mencontohkan, tapi mereka menjalani hidup mereka sebagaimana adanya, dan saya melihat gitu, saya melihat dan saya meniru tanpa disuruh. kayaknya sukses ya, orang tua ya, membuat ini menjadi suka buku, bahkan jadi penulis gitu. Iya, syukurlah saya, jujur saya sangat mengagumi orang tua saya sih. Jadi saya setelah ibu saya meninggal, saya bahkan bikin buku tentang beliau, maksudnya ajaran-ajaran yang sampai sekarang masih terinternalisasi dalam diri. Ayah wartawan ya, Sebelum jadi dosen, wartawan. wartawan apa eh medianya? Medianya apa ya dulu? Kok saya lupa ya? Udah tutup Eh, semua sih. tapi di Suara, Malang ya. ya. Sinar Harapan apa ya? Oh, Sinar Harapan. Ini Sinar Ya, Harapan koran besar di Indonesia setelah Kompas di zamannya. ya. Nomor dua, cuma beda. Kalau Kompas Katolik, Sinar Harapan lebih dekat pada Protestan gitu ya. Saya nggak tahu lah soal itunya. Tapi itu dua koran besar di Indonesia ya, yang semua orang mungkin pernah punya pengalaman membaca, orang seusia saya maksudnya, nah pengalaman baca koran itu ya, dua-dua koran hebat itu. eh jadi Rini merasa bahwa hari ini titisan dari ayah kebanyakannya membaca, jadi wartawan. Dalam hal profesi iya, tapi kalau dalam hal sifat lebih ke ibu ya. Lebih ke mama. Nah, mengapa Rini mengambil jurusan apa profesi sebagai wartawan? Awalnya. Karena Hmm. sekarang saya tidak mengidentifikasi diri sebagai wartawan. Ya, Hanya setidaknya kan cukup panjang nih ya ini riwayat, ada di Femina ya, di Kartini. Ini wartawan ini dalam arti reporter ya, bukan ya reporter. penulis features ya, ke lapangan wawancara orang gitu. Features sih, pada akhirnya yang ditulis kebanyakan features. Ya kalau majalah ya features ya. Ya, Tapi Rini melakukan reporting ya. ya. Nah, mengapa memilih profesi itu awalnya? Awalnya karena suka membaca itu sih, karena suka membaca, jadi saya pengen juga menciptakan cerita yang membuat orang juga terhanyut dalam tulisan yang saya buat gitu. Hmm. Dan memang lebih suka bercerita dalam bentuk tulisan gitu. Jadi eh masuknya komunikasi karena ya itu tadi pengen menulis. Tapi sebenarnya saya nggak masuk harusnya kan saya masuk jurnalistik ya, tapi saya nggak masuk jurnalistik sesederhana karena dosen-dosennya killer. Itu pasti Dosennya. gosip, pasti isu di awal kuliah kan ya, Tapi itu jurusan. beneran, maksudnya Itu ada beneran. sebagian teman-teman tuh yang malah setelah masuk jurusan jurnalistik jadi nggak meneruskan jadi jurnalis karena buat dia ini kok memuakan ya. Gitu. Jadi ya saya pilihnya kajian media, tapi pekerjaan pertama saya adalah menulis naskah buku. Jadi ya ujung-ujungnya ya menulis. Oh, justru awalnya menulis buku dulu baru jadi wartawan. Iya, jadi naskah bukunya itu sebenarnya juga reporting. Jadi kita wawancara UMKM gitu ya, UMKM di bidang kuliner untuk dibukukan, cerita mereka dibukukan. Itu kalau apa Rini jadi penulis tuh ujuk-ujuk jadi penulis, atau Rini merasa ada proses nggak jadi penulis itu? Dari Proses. belajar sampai bisa, sampai bikin buku, sampai bekerja apa menulis UMKM tadi lah ya. Apakah dari kecil Rini sudah menulis? Kalau Dari orang Malang kecil, kan ya biasanya ngeband ya. Orang Malang tuh kan bandnya hampir semua band besar itu kan dari Malang nih ya. teman-teman saya, teman-teman sekitar saya waktu SMA kebanyakan anak band sih. Cuman waktu SMA saya malah hilang arah. Maksudnya hilang arah itu gini. Saya tuh masuk ke sebuah SMA yang unggulan, Mm-mm. namanya SMA 3 Malang. Dan itu semua anak, hampir semua anak itu pengen masuk IPA. Jadi dalam
sekolah saya di angkatan saya itu ada 7 kelas IPA dan hanya 1 kelas IPS, yang mana kelas IPS itu adalah ruangan dari anak-anak yang nggak sanggup masuk IPA, nilainya nggak cukup. Nah, itu Ah, saya termasuk ke dalam IPS itu, kelas 3 IPS itu. Jadi waktu itu nggak, benar-benar ini masuk IPS kesadaran apa memang dibuang nggak mampu dibuang, lanjut beneran. dibuang. Beneran dibuang. Karena saya juga nggak tahu, maksudnya saya tahu saya pengen nulis, tapi kok kenapa semua orang pengen masuk IPA ya, dan gurunya pun menyarankan untuk masuk IPA supaya di alasan klasik sih. Kalau masuk IPA kamu bisa tetap kerja di bank segala macam. Tapi kalau kamu masuk IPS, kamu mungkin nggak bisa kerja di bidang-bidang IPA gitu. Jadi kayak supaya lebih banyak pilihan saja. Tapi ya saya pikir saya pernah nulis blog tentang itu sih. Kenapa orang harus punya banyak pilihan ketika dia sudah tahu mau kemana? Tapi waktu itu kan pikiran seperti itu tidak populer gitu. Orang nggak akan tanya kamu mau ngapain, tapi lebih ke apa ya, peluang kerja lah ya pada saat itu. Orientasinya Ya, kerja terus ya dulu ya. pada saat itu ya. Jadi ya waktu itu SMA tuh bener-bener saya nggak ikut klub jurnalistik, saya nggak ikut apapun karena saya bingung gitu, saya bingung mau ngapain, dan itu bener-bener kisah nyata. Jadi waktu SMA ketika ditanya eh, apa apakah pernah ikut apa ekskul jurnalistik, enggak, saya nggak ikut karena saya bingung. Itu di blog Rini tuh menulis cita-cita Rini jadi penulis. Saat dia masih waktu SMA tuh masih cita-cita jadi penulis, tapi saya dalam fase kebingungan, tapi saya masih tetap menulis puisi untuk kesenangan pribadi Sejak SMA itu. sejak SMP bahkan. Jadi saya punya buku tulis biasa gitu yang biasanya sih diisi kebanyakan kalau sedang gundah gulana gitu, kalau habis dimarahin orang tua atau dapat nilai jelek di sekolah atau berantem sama temen, nah itu menulis puisi. Masih dimarahin dulu. Itu buku tulis AA maksudnya, buku-buku tulis yang model begitu zaman dulu. Ada Sinarmas, AA gitu Nah, ya. ya kayak gitu-gitu ya. Masih ada Gus Dur. bukunya sampai sekarang. Lu simpen ya? Mm-mm. Nggak Selalu diterbitkan? saya bawa kemana-mana. Oh, enggak sih. Biarlah itu menjadi yang versi orisinil. Terus eh, Rini merasa sudah berhasil mencapai cita. Saya baca itu. Rini cepat sekali mencapai cita-citanya berhasil. Iya, karena itu tadi, itu saya nggak tahu harus ngapain selain nulis gitu. Jadi ya, ya udah gitu. Fokus ke situ dan nggak kepikiran untuk mengerjakan hal lain. Tapi kan kalau orang bercita-cita jadi penulis itu dalam benaknya adalah memiliki karya yang terkenal bahkan sampai seluruh dunia gitu ya. Misal syukur-syukur kayak J.K. Rowling ya bisa nulis Harry Potter. Apakah penulis yang Rini bayangkan itu seperti apa ya? Jadi penulis itu dalam bayangan Rini waktu itu apa? Mempunyai karya yang terbit iya, tapi saya nggak eh, mimpi apa ya besar-besar untuk entah karya itu difilmkan kah atau menembus pasar internasional gitu, enggak, karena ketika orientasi kita ke sana, kita malah, menurut saya ya, malah jadi nggak bisa menulis dengan jujur gitu, karena kita akan jadi ikut, wah, ternyata yang banyak dibaca orang itu yang seperti ini gitu, padahal kita sebenarnya nggak punya minat atau hati untuk menulis yang populer itu gitu, jadi mungkin akan memaksakan diri, mungkin ya menurut saya. Kalau Kalau misalnya kita fokus untuk menulis, pertama kan katanya kita menulis itu untuk diri sendiri ya. Ya saya berpegang pada itu sih ketika kita masih memegang menulis untuk diri sendiri, dan pada intinya sih menulis itu kan menulis tentang dan dengan kejujuran gitu. Jadi kalau misalnya saya masih bisa menulis dengan kejujuran, saya pikir saya bahagia nomor satu, dan ya buat saya sih saya sudah sukses menjadi seorang penulis Ya. gitu. Apa definisi Rini menulis dengan kejujuran itu maksudnya apa, Rin? Ya itu tadi, nggak harus ikut pasar gitu. Jadi kalaupun misalnya tulisan kita bukan jenis tulisan yang laku di pasaran, kita nggak berusaha untuk mengubah apa ya fokus atau gaya tulisan kita sehingga
laku dibaca orang gitu atau eh gimana ya? Kalau menurut saya sih kalau menulis terutama fiksi itu kan melalui proses perenungan yang panjang gitu ya, Ya. pengendapan gitu. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu, kalau buat saya sih saya nggak bisa langsung nulis gitu, harus diendapkan dulu sehingga kita bisa menarik makna dari situ kemudian baru ditulis. Jadi buat saya justru proses kedalaman menulis fiksi itu ada di situ dan itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak jujur sama diri sendiri. Lebih pada refleksi. Ya refleksi betul. Lalu bagaimana Rini mengukur kesuksesan dari tulisan itu? Kesuksesan Rini dalam menulis. Ukurannya apa? Jadi buku saja Nah, atau buku itu terjual banyak mempengaruhi pikiran orang? Atau bagaimana Rini menulis? Apa menilai kesuksesan dari menulis? eh, sebenarnya sih kalau saya tuh sebenarnya baru baru bisa menilai. Jadi awalnya saya cuman merasa sukses tuh ketika oke satu buku novel pertama terbit gitu. Oh, cita-cita kalau dari sisi saya sudah tercapai gitu. Tapi ada lagi nih ternyata fase yang baru ketika buku kita dibaca orang. Eh, Terutama yang saya banyak mendapat masukan tuh ketika menulis buku puisi sih. Jadi eh, buku puisi itu sebenarnya saya nulisnya tanpa beban dan tanpa ekspektasi apapun gitu ya. Maksudnya kalaupun nggak bisa diterbitkan di penerbit mayor ya udah saya akan terbitkan sendiri di penerbit indie gitu. Tapi ternyata ketika itu bisa terbit di penerbit mayor dan dibaca orang dan orang memberi feedback gitu ya dan mereka bilang ada orang-orang yang bahkan bilang beberapa gitu ada yang tadinya harinya buruk dia merasa lebih baik ketika setelah membaca buku puisi saya bahkan ada yang bilang tadinya sempat berpikir bunuh diri tapi setelah membaca puisi saya mereka merasa lebih baik itu buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa Oh, gitu. itu luar biasa itu. Itu kalau menurut orang-orang pahalanya besar bagi Rini kan, mencegah orang bunuh diri, membatalkan diri jadi bunuh diri. Ya, Kita ya, kita insya Allah. merasa berarti gitu ya, Ya, betul. membuat sesuatu yang bisa mempengaruhi orang. Nah, itu kan apa bisa dijadikan indikator ya bahwa Rini itu kalau begitu kita merasa eksis, merasa apa berarti bagi orang gitu ya. Nah, capaian-capaian begitu, apakah tidak membuat ini lebih giat lagi menulis lagi supaya lebih banyak lagi yang terpengaruh begitu? Nah, Kalau ini. apa saya agak bingung antara pilihan ini menulis sebagai profesi atau sebagai kesenangan ya. Tadi tuh kayaknya sebagai kesenangan, bukan sebagai profesi. Tapi nyatanya Rini memilih profesi sebagai penulis gitu. Ya, karena gini, ini sebenarnya klasik sekali sih, cerita yang klasik. Tapi bentuknya mungkin berbeda-beda di setiap bidang. Mungkin musisi juga mengalaminya. Eh, saya sudah apa ya, sudah menghitung lah, mengkalkulasi kalau misalnya saya nulis buku yang saya suka, tapi ya nggak terlalu laris-laris banget itu saya setahun dapat berapa itu kan saya sudah bisa menghitungnya. Nah, sementara kan kebutuhan hidup tuh setiap bulan itu ada nominalnya. Nah, itu kan hanya bisa Tagihannya masuk terus ya. hanya bisa dipenuhi dengan menjadikan menulis itu sebagai sebuah profesi gitu yang mungkin semua orang juga pasti mengalami lah. Kalau menulis yang itu kita menulis untuk orang, untuk apa ya sebagai profesi itu kan nggak bisa menulis seperti kan kita nulis untuk kesenangan. Kita harus apa ya tahan menulis dengan mohon maaf dengan kebosanan gitu ya karena kan itu tulisan pesanan Ya, orang seenggaknya berorientasi pada pasar lah ya. ya. Ya, supaya dapat duit gitu kan ya. Jadi ya buat saya kemarin-kemarin sih sebenarnya saya masih bisa mempertemukan keduanya gitu jadi saya masih kerja untuk dapat uang dengan menulis tapi saya juga bisa punya waktu untuk menulis untuk kesenangan itu. Tapi setahun terakhir ini belum bisa karena saya banyak ke luar kota ya. Jadi ya itu buat saya sesuatu yang harus saya evaluasi untuk 2024. Karena tahun ini saya belum menerbitkan karya. Dan itu buat saya itu adalah sebuah kegagalan untuk saya.
sebagai penulis yang menerbitkan karya sih. Karena setiap tahun kalau dalam portofolio saya itu selalu ada satu karya yang terbit. Tahun ini belum. Ini udah Oktober ya. Diingatkan lagi. Tapi kan di kepala sudah ada dong, tinggal dituangkan aja. Wah, itu bukan ada lagi, itu ada banyak sekali. Kalau soal ide itu saya nggak pernah Kering. kesulitan. Malah Hmm. stres karena ngelihat banyak ide, tapi belum ada waktu untuk diterjemahkan ke dalam tulisan panjang. Eh, apakah ini tidak memanfaatkan teknologi supaya lebih mudah menulis? Saya bicara pada diri saya juga ya, saya juga nggak memanfaatkan ini. Sebenarnya kan kita punya gagasan ya, kemudian kita ngomong di Google, diketikin sendiri kan sama dia itu. Itu mungkin lebih simpel kan? Kalau untuk non-fiksi, ya saya sudah mencoba bisa, tapi kalau fiksi enggak. Dan saya sudah sudah mengalami masa, jadi gini, karena saya bisa nulis fiksi dan non-fiksi, saya merasa itu perlu ada keseimbangan gitu. Jadi ketika setahun saya udah nulis non-fiksi terus, saya merasa rindu untuk menulis fiksi. Nah, kalau tahun ini tuh sisi fiksi saya belum terpenuhi nih. Jadi saya nulis non-fiksi terus, dan itu buat saya itu cukup melelahkan sih. Apa bedanya softwarenya nulis puisi, fiksi dan non fiksi itu bagi Rini? Apakah itu suatu switch yang keras atau cukup pindah komputer aja atau bagaimana? Kenapa Saya itu itu non fiksi itu belum jadi sampai sekarang gitu yang untuk fiksi tahun ya. ini? Kalau fiksi itu dia lebih banyak kayak, buat saya sih seperti taman bermain ya. Taman bermain yang kita bisa bebas membelokkan arah, membanting setir, mengubah warna, bentuk, mengubah dunia, bahkan itu kita bisa menciptakan dunia sendiri. Kalau kita sedang lelah sama dunia yang kita hadapi, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri dengan semua keanehannya dalam fiksi. Tapi kalau non fiksi, ya udah nih jalannya begini, kita hanya bisa menambahkan bunga di kanan kiri, atau bisa, ya nggak sebebas fiksi lah. Kesannya lebih berat nulis fiksi bagi Rini. Bukan berat sih, petualangan, lebih menantang. Ya kan artinya gini, lebih liar kan kita Ya. berpikirnya ya. Dengan bicara aja di komputer, udah jadi itu kan sebenarnya. Maksudnya draftnya ya. Bahwa itu nanti diedit pastilah ya gitu kan. Secara teknis kan mestinya lebih mudah dibanding non fiksi yang perlu datanya. Data itu kan perlu di riset, Ah, digali. Kalau non fiksi kan sebenarnya sudah ada di kepala Rini. Apakah begitu atau bukan? sebenarnya kalau fiksi dan non fiksi, risetnya buat saya sama sih, sama kompleksnya. Mm-mm. Justru ya buat saya sih lebih susah untuk kita pakai teknologi tapi menulis fiksi ya daripada non fiksi. Karena kalau non fiksi saya memang sudah menggunakan AI untuk membantu menulis, tapi kalau fiksi mungkin juga saya belum pernah nyoba sih. Dan kayak saya menganggap bahwa itu lebih lebih suci gitu ya. Saya nggak mau menodai Ya menodai itu betul. proses. Masa kita nulis fiksi minta tolong sama AI? Karya siapa itu ya? Tapi walaupun orang melakukannya, tapi saya nggak tahu juga apakah memang orang melakukannya atau enggak itu. Ada juga yang nulis buku puisi pakai AI itu. Memang dia eksperimen. Amel, kita tayangkan itu Mel, Ya, di clippingan, apa ada clippingan dulu. Oke. clippingan ya. Bayu tolong ya, Bayu. Wah, kecil-kecil ya. Ini prestasi dari Rini dalam menulis, dapat penghargaan. Ya. Oke, terima kasih, Bayu. Nah, sebenarnya kan prestasi Rini ini hebat ya. Nulis puisi, dapat nominasi di majalah Tempo, ada penghargaan sebagai penulis terbaik dan lain-lain gitu ya. eh Bagaimana sih ceritanya Rini pertama kali itu menulis novel pertamanya apa? Novel pertama itu sangat idealis sih. Itu tentang cerita jurnalis dan orang hilang. Karena saya memang di Malang tuh saya kenal dengan adik dari Bima Petrus. Itu
apa ya, satu lingkungan gereja lah, dan ketika saya ngobrol saya banyak nemu ya, bahkan semua kata-katanya tuh bisa dikutip gitu, dan itu sangat berkesan buat saya. Dan kehidupan jurnalisnya itu saya ambil dari salah satu tempat saya kerja, gak usah disebutin, Hmm. didramakan lah. Jadi kehidupan kehidupan apa ya, jurnalis yang nggak tidak apa ya, nggak selalu menyenangkan untuk dijalani. Jadi sebenarnya itu lebih ke apa ya, kalau kata-katanya Mahfud Ikhwan tuh mengacaukan pengalaman kita dan pengalaman orang sehingga menjadi fiksi. Dan itu perjalanan menulis dan menerbitkan novel yang pertama itu menarik karena saya butuh waktu 2 tahun untuk nulis. Nulisnya itu di dalam kereta komuter yang saya pulang pergi bekerja, dan nulisnya di BlackBerry. Jadi satu paragraf dikumpulin karena Oh, zaman BlackBerry ini ya. zaman BlackBerry Hmm. satu-satunya waktu di mana saya bisa menulis ya di situ itu gitu. Nah, setelah jadi itu saya masukin ke penerbitnya Gina Esnur, Gina Esnur sutradara ya. Waktu itu dia belum terkenal sekarang. Saya menerbit pengen menerbitkan di situ karena penerbitnya idealis. Jadi saya masukin ke situ. Dan setelah editing setahun, setelah bukunya itu diacak-acak karena itu saya nulis karena nggak tahu, belum tahu apa itu premis segala macam. Jadi perubahannya banyak sekali. Editing setahun, setelah itu penerbitnya tutup. Penerbitnya tutup, terus naskah saya dipindah ke penerbit lain yang lebih besar. Setahun diabaikan juga, nggak ada perubahan, nggak ada status baru. Kemudian dialihkan ke penerbit Grasindo, nah itu baru terbit. Jadi total butuh waktu kurang lebih 4 tahun untuk menerbitkan satu buku novel itu. Ya buat Eh, saya itu, waktu pindah ke Grasindo itu berkah dong. Grasindo penerbit besar ya. ya. Itu maksudnya tadi penerbit pertama idealis itu apa pengertiannya begini yang akhirnya bubar itu? Jadi mereka hanya mau menerbitkan karya yang ya menurut mereka layak untuk diterbitkan. Tapi itu berarti karyanya ini nggak selalu laku di pasaran. Kebanyakan Pasar. sih enggak, ya. Kebanyakan enggak, dan ya itu dianggap oleh. Jadi mereka kayaknya menginduk ke penerbit yang lebih besar, dan dianggap penerbit mereka itu enggak profitable, jadi ya tutup. Jadi demi kualitas akhirnya bubar dan mereka terima itu ya. Ya, Itu idealis banget emang itu ya. Itu lalu diedit itu dalam arti Rini yang mengedit atau penerbitnya yang mengedit? saya yang edit. Jadi editornya mengarahkan harus gimana, dan ya saya perlu menjawab beberapa pertanyaan yang yang seharusnya dijawab ketika kita belum mengerjakan satu naskah. Itu tadi kayak premisnya apa, terus kemudian tokohnya nih maunya apa, gitu-gitu lah. Itu bukan menjadi teknis ya kalau nulis fiksi jadi begitu. Apakah Rini menerima saran-saran harus seperti itu sangat Hmm, teknis menulis fiksi? menerima karena jadi banyak belajar sih. Dan ketika saya ngelihat karya-karya lain, saya bisa membaca komponen-komponen yang disebutkan tadi ada di situ gitu. Karya-karya yang menurut orang bagus, terutama kalau dalam naskah film sih. Katanya kan kalau belajar untuk menulis fiksi itu paling gampang dari film, karena kita bisa lihat ya itu tadi premisnya, lebih bisa mengenali Ya, komponen-komponen yang perlu ada dalam fiksi. ya artinya plot kita akhirnya seperti di film gitu, ceritanya nggak pengaruh Hmm, sampai ke situ nggak? enggak selalu. Kalau film kan plotnya jelas tuh ya. Ya, Kalau novel kan bisa nggak seperti itu, tidak seperti fiksi itu ya. betul Mm. ya. Tapi paling nggak kita bisa belajar dari situ. Tapi Rini akhirnya puas dengan perubahan-perubahan yang walaupun Rini yang melakukannya sendiri. Perubahan kalau pas masih yang di penerbit kecil itu saya puas. Tapi memang ketika kita masuk ke penerbit yang besar, yang mainstream itu,
harus ada kompromi sih. Jadi yang tadinya novel saya itu nggak ada romannya, jadi ada unsur romannya. Titipan ya, Ya, supaya laku. supaya laku. Jadi Terus judulnya juga disitulah diganti. idealisnya hilang ya, Nggak hilang sih, tapi nggak kalau buat hilang saya itu lebih ke apa ya? Ya itu tadi balik ke jalan warna. tengah. Toh pada akhirnya yang baca itu juga, jadi gini, buat saya kayaknya sih yang baca itu tertipu sih, tertipu dengan judul yang harusnya idealis itu jadi yang lebih roman, tapi dia akhirnya ya mau nggak mau karena sudah beli dia baca dan akhirnya ya ya sudah dia terpapar dengan pesan yang awalnya ingin saya sampaikan gitu. Jadi ya sedikit tertipu tapi sampai gitu. Pada akhirnya kan tujuannya harusnya dibaca ya. Kalau pada akhirnya tujuan itu tercapai ya buat saya itu tujuan saya. Kalau judul aslinya apa, Rin? Judul aslinya eh kok saya lupa sih. Berarti udah banyak berubah ya dari itu ya, dari aslinya. Tapi judul yang dipilihkan oleh penerbit itu Rini suka juga. Biasa saja sih. Maksudnya nggak yang suka banget karena itu memang untuk segmen yang suka judulnya episode hujan. Judul yang pertama belum kembali. Kurang menjual sih emang nggak menjual. Ah, itu kan perasaan aja, belum kembali itu kan ya bagi Itu terjadi di buku puisi juga sih. Itu Hmm. judulnya juga berubah Yang ubah penerbit. editornya karena ya itu tadi terlalu berat. Kalau judul awal yang puisi itu saya ngasih judulnya turun ke atas naik ke bawah. Terus Itu benar banget itu. Bagus itu ya. Asosiatif kan orang berpikir jadinya. ya tapi terus diganti. Tapi ya sudahlah. Pada Diganti akhirnya yang dengan baca diganti dengan panduan sehari-hari kaum introvert dan mager. Ini semoga nggak ditonton sama ini ya editor. itu yang menang ini, yang dipilih oleh Tempo itu puisi yang mana? Buku puisi yang mana? Yang saya baru nulis satu buku puisi sih, ya yang itu, yang ini, yang ini. eh Ya kalau misal sampai terpilih sebagai nominasi ya mungkin pilihannya udah baik itu ya judulnya. Ya Tapi berarti dibaca, berarti berarti dibaca. dibaca ya. Terus kenapa nggak nulis lagi puisi, Rin? Sudah, saya sudah punya satu naskah, tapi eh itu akan diedit lagi sehingga judulnya bukan yang saya mau. Padahal dalam judul itu ada pesan yang mau saya sampaikan. Jadi saya tariklah naskah itu lagi dan sekarang belum punya rumah naskahnya. Terbitkan sendiri lebih bagus sekarang. Nah, itu belum. Belum. Pakai print on demand lebih murah. Tidak perlu modal di awal untuk mencetak dalam jumlah besar. Orang beli baru dicetak Ya. dan hasilnya sama aja, kelihatannya bagus secara fisik ya. Mm-mm. Terus banyak penulis yang sekarang penulis-penulis besar juga melakukan gitu. Ya, betul. Saya sering mendapat telepon dari teman-teman yang penulis namanya udah besar. John, beli buku gua ya, katanya gitu. Saya beli. Udah Hmm, banyak itu belum sempat dibaca gitu. Nggak pengen begitu, Rin. belum sih. Iya, itu saya ada pertimbangan tersendiri juga. Saya pikir kalau jadi gini, orang tuh kan sebenarnya kalau kalau saya lihat teman-teman saya ya dan adik-adik di bawah saya, mereka sekarang bacanya lebih di online dan saya pengennya itu tersedia online juga. Maksudnya dalam artian bukan cuma di Google Play Books tapi di beberapa aplikasi platform baca daring gitu. Tapi kan begini, Rin. Penduduk kita ini ada 270 juta. Hmm. Ya. Kita nggak perlu semuanya, seluruh penduduk Indonesia suka baca puisi. 5.000 saja, ya. 5.000 itu sedikit sekali dari 270 juta yang suka baca buku cetak dan membeli buku kita itu udah luar biasa banyaknya kan. Udah best seller gitu. Jadi dengan pemikiran itu saya sih merasa ya selalu ada peluang bagus untuk buku dijual.
5.000 saja sudah cukup dari 270 juta warga penduduk Indonesia gitu. Sesuatu yang patut Rini coba. Enggak lah. Nanti saya pikirkan. Saya bukan ngajarin, hanya memberi pandangan ya gitu. Saya untuk memenuhi kuota di 2023 supaya nggak kosong ya. Eh, Iya. Memang soal Rini ada satu kekaguman sih yang mau saya sampaikan juga. Ada satu kutipan puisinya yang banyak juga dicuplik oleh banyak banyak tokoh atau banyak konten YouTube ataupun konten di tulisan gitu ya. Boleh barangkali Mas Bayu dibantu ditayangkan sebentar. Pokoknya kata terlalu tuh selalu lekat ke perempuan. Jangan terlalu menor, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu gendut, jangan terlalu jangan terlalu pintar, jangan terlalu kencang ketawa, jangan terlalu banyak kerja, ya kan? Dan ada tuh puisinya si Lucia Priandini. Dia bilang perempuan memang selalu terlalu untuk yang ketakutan melulu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Eh, Kemampuan Rini untuk bisa menangkap fenomena itu kan sebetulnya fenomena yang general ya, bahwa itu adalah perempuan yang tampak ini serba salah, fenomena yang general, tapi Rini bisa menangkap fenomena umum yang terjadi di situasi sosial, merumuskannya dalam kutipan-kutipan puisi yang bahasanya sebetulnya juga sederhana, tapi kok nancep gitu ya. Itu bagaimana mengasahnya itu, Rini? Enggak, susah itu kalau diceritakan nggak bisa ceritain soalnya. Ya gimana ya itu. Ya itu tadi justru karena saya nulisnya tanpa beban, tanpa ekspektasi, wah ini harus populer, harus banyak dibaca orang, enggak. Tapi lebih ke, kalau puisi itu kan sebenarnya lebih bermain kata ya. Saya lebih ke menekankan bermainnya itu. Pokoknya saya pengen bikin yang menyenangkan hati saya dulu gitu. Itu tadi sih, terutama kalau puisi itu nggak bisa nggak jujur. Karena kalau enggak kita hanya akan meniru orang lain, terus akhirnya basi gitu, akan jadi klise dan sama. Dan kita nggak punya suara sendiri. Eh, Buat saya sih yang paling susah, terutama kalau nulis puisi itu adalah menemukan suara kita sendiri dan menyuarakan dengan jujur itu sih. Karena eh, apa ya, itu tadi sih kalau misalnya kita hanya meniru orang yang puisinya sudah populer ya kita nggak akan bisa menggali apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Pada akhirnya kita nanti akan pusing memilih kata yang berlebihan yang kita sendiri mungkin juga nggak kurang apa ya, kurang suka justru. Lebihan justru belepotan juga ya jadinya ya. Ya itu. Tapi spesifik soal puisi tadi deh, Rini, kalau memang kalau kita googling atau di YouTube juga banyak orang yang membacakan ulang puisi itu. Bagaimana itu tercipta? Apa fenomenanya perenungankah atau dari pengalaman sebagai jurnalis kah? Fenomena yang ditangkap yang kemudian dirumuskan dalam satu perenungan atau spontanitas aja sebetulnya itu muncul. Ya, proses kreatifnya, Rin. Gimana itu, Rin? Kalau untuk puisi itu saya ngumpulin topik dulu. Jadi di Google Notes tuh saya punya catatan topik-topik puisi. Misalnya dalam dua kata lah, misalnya perempuan gila gitu atau masa lalu. Nah, itu saya kumpulin dulu semuanya sampai bahkan bisa sampai hitungan tahun gitu baru kemudian setelah saya punya waktu untuk menulis atau setelah misalnya ada momen lain yang nyambung dengan itu, saya baru menuliskannya ke dalam puisi gitu. Jadi apa ya? Ada rangkaian peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan satu ke dalam puisi. Nah, itu baru baru terbentuk satu puisi. Itu baru satu ya. Sementara dalam satu buku itu ada sekitar 80-an puisi. Jadi buat saya sih itu yang lama ya itu tadi sih proses mengumpulkan semua yang satu area itu tadi satu jenis dan itu proses perenungannya yang lama, menarik makna dari beberapa peristiwa itu. Kalau pilihan katanya sih sebenarnya ya itu didapatkan dari membaca juga sih mungkin ya.
kalau kita banyak baca, ya sebenarnya itu sih, kalau kita nggak banyak baca, kita pasti nulis akan jadi kering gitu. Itu kita akan merasakan sendiri sih. Tapi Hmm. ungkapan apa itu dari pria yang merasa bagaimana tadi endingnya Terintimidasi. terintimidasi melulu itu orisinal sekali kan. Iya, itu cerita cerita dari orang-orang aja sih yang saya kemas ulang dalam puisi itu. Dan Ya, saya banyak sih kan. menangkap puisi itu seperti potret ya. Ya, Yang judulnya itu tadi seperti potret perempuan dan laki-laki gitu ya. Yang pas digambarkan dengan kalimat yang sederhana, menghantam gitu kayak nonjok beneran gitu ya. Justru bukankah begitu puisi yang baik, bukan dengan kata-kata yang penuh bunga-bunga yang akhirnya kita susah mengertinya ya. nah nggak tahu sih. Kalau dibilang baik atau enggak, saya nggak tahu. Karena yang biasanya menang tergantung sih. Kalau yang menang puisi Dewan Kesenian tetap puisi yang banyak banyak apa ya banyak tafsir itu tadi. Dan sebenarnya itu kekayaan puisi sih. Maksudnya kita nggak bisa bilang ini bagus atau enggak, tapi eh, gimana berbagai jenis karya itu yang membuat dunia puisi itu sangat menarik untuk diulik. Bagi Terus, Rini puisi itu medium atau apa atau pesan yang penting. Letaknya yang utama adalah bentuknya atau pesannya. kesannya kalau buat saya sih, entah pesannya itu sebenarnya biasa aja, tapi kalau dikemas sedemikian rupa sehingga membuat kita terkesan, yang tadinya awalnya kita serius, terus ketika baca buku puisi bisa, satu puisi itu bisa ketawa, atau kita mendadak sedih, atau bahkan marah, buat saya itu puisi yang bagus, karena di akhirnya kan bisa menggugah ya, sebuah permainan kata yang bisa menggugah emosi pembaca. Ya artinya kalau puisi begitu harus mudah dimengerti ya. Metafornya jangan sulit-sulit seperti para punggawa lama itu. Kalau kita baca Eh, kadang-kadang kita juga nggak paham gitu kan. Bentar, saya kalau nggak salah ini kata-katanya siapa ya? T.S. Eliot apa siapa gitu. Jadi dia bilang puisi itu bisa apa ya? Puisi itu sebenarnya nggak harus bisa dimengerti. Jadi eh, kita semua orang tuh bisa menikmati puisi meskipun dia tidak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, karena ya pada akhirnya dia hanya bisa menangkap makna yang bisa dia tangkap dari sisinya sendiri gitu. Jadi ya kan ada banyak puisi yang mungkin hanya terdiri dari satu kata, atau bahkan ada yang cuman apa simbol-simbol gitu ya, nggak ada Seperti hurufnya. puisinya Tarji lah ya. Ya betul, ya itu juga kan kita nggak ngerti, tapi itu bisa jadi puisi yang menarik juga kalau kita bisa menarik makna dari situ. Tapi Gitu. kan puisi semacam itu tidak akan banyak orang yang bacanya, apalagi di media sosial sekarang. Dan pastilah tidak akan dibacakan oleh Najwa ya, karena maknanya liar ya. Gitu. Puisi tadi kan maknanya nggak kemana-mana, kita nggak ambigu gitu loh menafsirkannya. Ya. Ya, kalau dari perspektif itu iya. Terus ini kan waktu kita semakin dekat ini ya, ya Mel ya. Dan nanti Betul. Rini baca puisi. Cuma saya masih ingin bertanya nih, eh, ada berapa stok naskah novel dan puisi yang Rini punya yang akan diterbitkan? Kalau puisi baru satu, kalau novel belum punya, tapi idenya banyak sekali. Sayangnya belum punya waktu untuk Oh, Rini, aku iya sederhana sih sebetulnya. Mana sebetulnya yang lebih sulit, mengeksekusi ide puisi atau mengeksekusi ide novel? Hmm, kalau sulit dalam artian waktu sih novel ya, karena kan ibaratnya orang tuh kalau nulis novel tuh kayak, kalau menulis novel tuh kan kita perlu stamina gitu, kayak orang lari maraton atau dia mengarungi samudra luas dari satu sisi ke sisi yang lain. Kalau puisi
kesulitannya berbeda sih. Dia harus bisa menyederhanakan sebuah cerita atau pesan sehingga muat ke dalam satu format yang pendek gitu. Tapi kalau novel itu ya perjuangannya berbeda aja sih. Kalau lebih susah yang mana? Kalau buat saya karena waktu saya terbatas ya novel pastinya karena itu butuh waktu yang panjang dan butuh fokus berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tahun mungkin. Dan itu sangat gampang untuk menyerah sih kalau nulis novel itu karena saking panjangnya. Gantung stamina ya. Betul. Berarti Ini kita menantikan kapan kira-kira novel terbarunya? Menantikan stamina ini kembali. harus tahun ini ya, Rin. Ada ya. 2 bulan Itu lagi. sebenarnya kan kita sudah ngobrol ya Mel, itu panjang urusannya karena saya harus meng-give up satu pekerjaan sehingga punya waktu. Nah, kalau give up pekerjaan ada nggak gantinya untuk membayar kebutuhan hidup itu? Tapi gini, Rin, ini tahu novel The Firm ya. Siapa penulisnya itu? Aku saya lupa namanya. Novelnya saya tahu The Firm ya. Yang Googling. soal itu apa lawyer itu soal hukum. Nah, dia itu bercerita bahwa dia menulis novel itu dengan tim ya. Hmm, Grissom, si Grissom, apa itu nama depannya? Tapi nama belakangnya Grissom ya. John Eh, Grisham. dia, kenapa? John Grisham bukan? George Grissom, ya betul. Nah, dia itu menulis novel itu bekerja dalam bentuk pekerjaan nih. Jadi udah ditulis outline ya. Pertama mungkin dia bikin semacam mind mappingnya, kemudian jadi outline. Nah, dia bisa menulis dari bab 7 yang diserahkan kepada orang lain gitu ya, Hmm. pada tim gitu kan. Nanti dia terakhir itu yang menjahitnya gitu. Nah, kalau misalnya bicara ini kurang waktu, apakah penulisan novel begitu bisa dibenarkan nggak ya? Dibenarkan bisa, tapi kalau saya nggak mau sih, belum mau. Karena buat saya itu novel itu sesuatu yang sangat personal sih. Gimana ya, kalau misalnya kita kerja sama orang, kita harus menemukan partner yang benar-benar cocok juga dan bisa mengerti kita. Kalau yang saya tahu penulisan yang kayak gitu tuh lebih banyak di skenario sih, karena itu pasti rame-rame, hampir pasti rame-rame. Oh, enggak, kita bicara novel Kalau novel saya yang nggak. dikerjakan oleh John Grisham begitu novel-novelnya, dan novelnya kan bestseller semua itu ya. Tapi cara Kalau kerjanya saya gitu. enggak sih. Dia beriset, ini kasus ini gitu kan. Lalu ada timnya tuh yang menulis bab ini, dan dia mulai dari bab belakang bahkan. Jadi Itu barengan, hebat banget sih, baru hebat. dijahit sama dia. Dan dia Itu tidak, hanya, dan itu bukan kerjasama disebut. Orang itu dibayar sama dia ya. Kalau oh, kerjasama itu kan ada equal ya antara yang kita ajak kerjasama. Ini nggak harus patuh dengan ini dia ya, dengan konsep dia gitu. Dan dia itu sukses. berarti dia harus punya outline yang sangat kokoh sih, sehingga bisa Ya. diikuti oleh semua orang. Dan kalau saya kadang namanya outline tuh kalau fiksi bahkan belum fix di awal saya sudah mulai. Jadi kan setiap penulis beda-beda caranya ya. Kalau saya kalau non fiksi pasti bikin outline dari awal sampai akhir. Tapi kalau fiksi mungkin saya cuma mengerjakan di tengah dan kemudian membiarkan ceritanya tuh mengalir sejalan dengan cerita itu. Mengalir sendiri seolah-olah dia punya kemauan sendiri itu cerita. Ya, Kita itu tinggal saya ngikutin aja. percaya itu sih. Lu percaya ya? Terus ini peran penutup dari saya karena waktu kita udah hampir habis. Siapa penulis novel yang Rini kagumi dan menjadi apa inspirasi gitu? Kalau novel, eh, saya justru lebih suka cerpen sih ya. Namanya Jumpa Lahiri. Itu dia penulis Amerika, tapi dia keturunan apa Bangladesh apa India gitu. Jadi buat saya kalau mau belajar detail itu belajar di cerpen-cerpennya Jumpa Lahiri karena dia begitu kita baca di kalimat pertama itu udah langsung nangkep gitu dan dia karena punya latar belakang budaya yang berbeda di
di tempat di mana dia dibesarkan. Jadi dia apa ya? Cara dia menggambarkan sesuatu tuh penuh dengan kegalauan apa ya? Bukan kegalauan sih, apa ya? Kayak ya sebenarnya itu situasi yang banyak dialami oleh orang gitu. Setiap orang pasti punya hal-hal yang bertentangan di dalam dirinya gitu. Ketika misalnya kenapa dia harus belajar sejarah Amerika padahal di negaranya sendiri sedang ada perang dan dia pengen lebih banyak belajar tentang negaranya gitu. Dan itu buat saya menarik karena ketika kita membaca cerpennya kita bisa membaca penulisnya juga. Itu yang buat saya menarik sih. Mbak Lahiri. Kalau penulis novel Indonesia ya Dewi Lestari saya suka. Ya klise sih Pramudia Anantatur. Kalau yang lain, Ini saya tanya jujur ini ya, Pramudia Anantatur memang Rini suka novelnya dan pernah membaca sampai tamat atau mendengar kehebatannya waktu kuliah saya baca, tapi setelah itu sampai benar-benar tamat sampai tamat. dari halaman pertama. Kalau saya nggak betah bacanya, saya nyari titik yang susah itu ya, satu halaman kapan nih berakhir kalimatnya gitu. Nah, saya nggak bisa baca yang begitu. Terus saya tutup lagi, saya nggak baca, udah. Itu pengakuan yang sangat jujur dan sangat keren sih. Dan harusnya memang itu diakui oleh orang-orang. Ya, tapi kalau orang-orang bilang bahwa dia sebenarnya karya dia yang lama itu jauh bahasanya lebih tertib, lebih enak. Ketika dia membuat manusia Indonesia gitu, bumi manusia ya, Bumi manusia. bumi manusia, dia melupakan itu semua. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi akibatnya orang-orang yang seperti saya ini, yang malas baca, yang berbelit-belit gitu, ya saya tutup aja. Itu menyerap energi terlalu besar gitu untuk mengertinya. Tapi gini, selera bacaan orang tuh menurut saya terus berubah sih. Jadi ketika apa yang saya baca waktu kuliah, ketika saya baca lagi sekarang saya udah nggak suka lagi gitu. Mungkin waktu kuliah saya suka gitu, yang rumit-rumit itu. Tapi sekarang setelah dewasa beda gitu, selera saya udah berubah lagi. Mungkin Hmm. begitu sih yang terjadi. Sekarang Jadi kalau saya sudah kalau baca Pramudia, kalau mungkin memang beda. begitu, kalau memang begitu, kenapa Pram itu masuk dalam list novelis yang Rini sukai? Karena dia bisa menulis dari penjara, maksudnya dalam situasi kegelapan gitu ya. Maksudnya kalau bayangkan kita kita ada dalam situasi yang sangat nyaman sekarang ini ya, dan kita menulis aja mungkin harus melawan kemalasan, tapi dia ada dalam situasi yang ya untuk hidup pun susah, tapi dia tetap menulis buat saya Karya. sih. Jadi bukan pada karyanya sendiri ya, Lebih ke ya usahanya itu sih. usahanya Jadi itu. bohong-bohong ketika orang bilang harus mencapai situasi tertentu yang nyaman untuk menulis panjang karena justru novel-novel yang bagus itu lahir dari situasi yang buruk. Yang Even buruk. J.K. Rowling kan. Ya, sekarang orang buruk sekali situasinya. Kalau penulis cerpen siapa? Sorry, puisi yang Rini kagumi. Aan Mansur sih. Siapa? Sorry. Aan Mansur. Pak An Mansur. Kenapa? Karena dia bisa menulis hal-hal yang sederhana dengan rumit, tapi tetap kita pahami. Oh, Jadi justru nggak dengan yang rumit ya. Heeh. Hal-hal yang sederhana ditulis dengan rumit oleh dia. Tapi tetap bisa dipahami. Jadi kalau kita baca, oh ini maksudnya gini. Meskipun mungkin tidak sama dengan dia yang dia maksud, tapi kita menarik makna yang menurut kita sendiri gitu. Jadi kayak apa? Tentu dia pernah nulis tentang eh, foto. Intinya kalau buat saya menarik kesimpulan foto yang fake gitu. Jadi kita setiap hari dikelilingi oleh foto-foto orang yang tampak bahagia. Mm-mm. Yang menurut saya itu benar banget. Jadi menurut dia foto-foto orang yang tampak bahagia tuh ya menurut dia orang-orang yang harus menunjukkan bahwa mereka happy padahal sebenarnya hidup mereka mungkin berantakan. Intinya gitulah. Ya dia bisa mengemas itu dalam bahasa yang sangat rapi, sangat rumit, tapi kita ngerti gitu. Keren ya. Oke, Amel, saya pertanyaan saya sudah selesai. Amel masih ingin bertanya. Silakan Amel.
menantikan penutupan dengan puisi dari Rini. Oke, Oh, langsung nih. langsung, Rin. Ini Karena saya ambil dari saya nggak pernah lihat Rini baca puisi, jadi saya penasaran. Oh ya, aku sebenarnya nggak bisa baca puisi sih ya. Jadi aku membaca ya seperti orang lain membaca hal yang biasa. Ini saya ambil dari buku buku tentang ibu saya sih. Kelihatan nggak ya? Oke, Eh, buram, tapi nggak apa-apa, ini baca aja. Oh iya, oke. Hal-hal yang tinggal dan tak akan Tanggal. hangat. Tanggal. Oke, pengulangan ininya bagus ya, katanya. Ini puisi yang saya tulis untuk ibu saya sekaligus untuk anak saya. Aku akan pergi dan anakku akan menemukanku di mana-mana. Kelak aku akan pergi dan anakku akan menemukanku di mana-mana. Dalam setangkup roti panggang pembuka harinya, dalam sup sayur yang saat kecil enggan ia habiskan, pada kemasan mie instan dan botol soda yang jarang kuberikan. Di sela rak-rak buku yang ia jelajahi di negeri jauh, ia akan mendengar suaraku, mengingatkannya membaca. Dalam lelahnya menyelesaikan tugas, mudah-mudahan ia akan mengingat punggung ibu dan ayahnya, bekerja larut malam dan dini hari pekat. Aku akan pergi dan anakku akan menangis mulanya. Namun perlahan kuharap ia akan gembira dan menemukanku di mana-mana. Sekian. Wow, aku terpaku mendengarnya. Luar biasa, Lucia Priyandarini. Terima kasih untuk waktunya berbagi dengan ngobrol bareng penulis bersama Aku sahabat yang Satu Pena. makasih. Semoga banyak cerita yang bisa kita serap, banyak sudut pandang yang bisa kita jadikan hasanah begitu ya, banyak cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, jadi inspirasi untuk kita semua, terutama dalam semangat terus menulis. Dan kita jumpa lagi pada ngobrol bareng penulis di episode selanjutnya, tentunya juga dengan penulis, kreator, budayawan, seniman, dan mereka yang menciptakan karya dengan buah pemikiran mereka dan kisah inspiratif lain. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat, salam Satu Pena. Terima kasih, Rini. Terima Senang kasih. bicara dengan Rini. Iya, Suatu saat kita bicara lagi nih. Kayaknya iya. masih banyak yang harus digali.